Halo semua, kembali lagi di 411 TV. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, hari ini gue mau sedikit ngebahas soal barang yang mungkin gak banyak dari kalian yang tahu, yaitu motion control damper, atau bisa juga disebut dengan motion control beam. Jadi bentuknya seperti ini ya. Mungkin kalau kalian lihat, kalian bakal mikir ini tuh seperti stabilizer setir ya. Jadi yang satu ke bagian yang solid, yang satunya ke bagian rack setir gitu supaya jadi setirnya stabil. Tapi enggak, bahkan sampai yang beli barang ini, yang pesan barang ini, dia pikir ini stabilizer setir. Sampai saya bilang, oke, ini bukan stabilizer setir, ini motion control beam. Gunanya adalah untuk meng-cancel getaran yang ada di mobil kalian. Jadi pemasangannya ini ada di bagian depan dan belakang sasis ya. Jadi posisinya di balik bumper itu kan ada seperti crash bar itu ya. Nah, itu dipasangnya di bagian sasis itu. Nah, ini kebetulan untuk Mazda RX-8 atau Mazda Miata NC ya, yang generasi ketiga, sudah lengkap dengan mounting kitnya ya. Jadi ini bracketnya kanan kiri, ini juga ada untuk depan belakang, dan baut-bautnya juga, dan spacer-spacernya juga. Kalau kalian ngikutin dunia motor, sekarang motor-motor Matic yang high-end itu udah mulai pakai part ini, seperti di NMAX dan X-Max ya, yang TechMax. Dia ada damper kontrolnya juga seperti ini, dipasang di bagian samping sasisnya ya. Jadi gunanya adalah mereduksi getaran yang ada di sasis. Kenapa bisa ngefek banget? Oke, kita jabarin satu-satu. Di dalam part ini sebenarnya dalamnya ada seperti spring ya, spring load gitu. Jadi tapi ini pasif ya, ini kita nggak bisa tekan. Jadi dia getarannya itu untuk meng-cancel getaran di bodi. Jadi mereduksi getaran dengan getaran. Jadi prinsipnya itu seperti kalau kalian punya headphone ya, atau TWS ya, true wireless speaker yang ada fitur noise cancelling ya. Jadi dia menggunakan noise untuk meng-cancel noise. Nah, ini sama ya, dia meng-cancel getaran dengan getaran. Jadi dengan getaran yang di-cancel, getarannya dilawan balik dengan getaran lagi, bikin suspensi itu jadi semakin sedikit ada micro vibration. Jadi nggak perlu bekerja untuk mereduksi getaran dari bodinya sendiri, tapi jadi hanya untuk getaran dari jalanan gitu ya. Jadi efeknya apa? Pertama, getaran yang kita rasain nih di balik setir itu akan sangat berkurang. Kedua, grip akan semakin baik. Kenapa? Karena si suspensi kalian itu, suspensi mobil yang sudah dipasangin alat ini akan bekerja lebih optimal. Fokusnya hanya untuk getaran dari jalanan, nggak mereduksi getaran dari sasis. Oke? Lalu dari grip itu efeknya apa? Steering response akan lebih enak. Lap time juga kalau kalian mau pakai untuk track day atau balapan juga akan lebih improve. Dan untuk kenyamanannya pun mobil juga akan jauh lebih nyaman ya, karena sebenarnya yang paling bikin kita capek itu adalah NVH ya, jadi noise, vibration, and harshness ya, yang pasti 2 dari 3 part ini akan hilang ya, yaitu vibration and harshness. Jadi dari 2 itu berkurang jauh, experience berkendara kalian akan jauh lebih baik. Sayangnya gue nggak bisa nyobain, gue terus terang belum pernah ngerasain mobil yang udah kepasang ini. Tapi gue pernah punya temen, ada yang udah kepasang di Subaru ya, Subaru yang udah 500-an horsepower. Temen gue bilang setelah dia pasang Ohlins memang lebih nyaman bandingannya dibanding standar. Tapi setelah dipasangin ini bener-bener lebih nyaman dari mobil yang high end ya, seperti waktu itu dia membandinginnya dengan BMW F30 karena kebetulan dia punya Subaru dan F30. Bisa bayangin kalau mobil Subaru yang mobil sport bisa lebih nyaman daripada F30, itu benar-benar improvement yang sangat jauh ya. Dengan handling yang juga improve, bukan cuma kenyamanan doang. Ya, jadi seperti itu ya barangnya ya. Ini berat banget, jadi harganya juga lumayan mahal untuk kit ini. Harganya sekitar 15 jutaan. Dan mereknya macam-macam ya, kebetulan ini karena untuk Mazda dia ambil dari tuner Mazda yaitu Auto Exe. Sebenarnya banyak banget brand lain, ada dari TRD, SAT, ada juga Cusco, ada apalagi ya, Tech Art kalau nggak salah ya. Terus ada JS Racing, ada Spoon, macam-macam. Jadi masing-masing sekarang punya brand sendiri untuk produk ini. Nah, ini
ada di buku manualnya, bukan buku sih, cuman kertas saya 3 lembar. Ya, di sini ada tunjuk untuk pasangnya di mana ya. Nah, ini bolak-balik. Di sini dilihat ada di bagian crash bar ya di depan dan di bagian bawah di subframe namanya. Nah, ini subframe. Jadi dua bagian ini yang paling banyak terasa getaran ya. Jadi sebenarnya kalau untuk di subframe sendiri juga sudah ada bushing ya, dan bushing juga ada grade-grade-nya, kekerasan dan harshness-nya segala macam itu bisa direduksi dengan semakin lembek si bushing akan semakin halus, dan semakin keras si bushing akan semakin kasar, tapi handling akan semakin akurat. Jadi di sini mungkin untuk kompensasi buat kalian sudah ganti bushing yang polyurethane yang lebih keras, bisa menghaluskan getaran yang diakibatkan dari penggantian bushing tersebut ya. Oke, kira-kira begitu aja sih penjelasan singkat dari motion control beam atau motion control damper ya, barang yang sekarang lagi banyak di-develop oleh modifikator-modifikator di luaran sana ya, bukan cuma di Jepang tapi di Eropa juga. Ya, kalau kalian mau pesan untuk mobil kalian, mungkin ada untuk di brand lain ya, seperti tadi gue udah bilang ya, mungkin di Sart, Cusco, atau Toyota, ada di TRD segala macam. Boleh hubungin ke deskripsi di bawah seperti biasa. Oke, terima kasih sudah menonton. Boleh di subscribe untuk mengetahui konten kita selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.